Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yusirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita menyampaikan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan hikmah dan hidayahnya kepada kita semua, dan terutama nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, lebih utama nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga pada malam yang keselanjutnya diskusi kita pada malam hari ini dapat kita selenggarakan dan dipertemukan dalam satu majelis forum ilmu yang mana kita akan coba sharing keilmuan pada malam hari ini soal materi kita filsafat pendidikan. Sesi pertama sudah kita banyak bicara soal sejarah-sejarah bagaimana orang menemukan satu tesis-tesis tentang belajar, tentang kebenaran, dan jadi ternyata postulat-postulat yang dilahirkan para filsuf di abad sebelumnya, sebelum Masehi itu, di abad Yunani kuno, Yunani klasik, dan kita sudah menyimpulkan kemarin bahwa dua konklusi kebenaran yang ditarik dari sejarah filsafat itu. Jadi yang pertama konklusinya soal kebenaran objektif, yang kedua adalah konklusinya adalah tentang kebenaran subjektif, di mana tokoh-tokoh filsuf itu selalu mengerucut pada dua kebenaran itu. Yang pertama, kebenaran menolak tentang adanya sejarah. Yang kedua, menerima kebenaran yang bukan sejarah atau yang materialis gitu. Dan kemarin kita sudah mencoba menyentuh satu diskursus di abad pertengahan, misalnya kita mulai membicarakan soal itu tadi malam, yang dimana perseteruan antara agama dan filsafat, pelopor-pelopor yang coba menggagas kelahiran agama itu di abad pertengahan itu menuai banyak semacam dia menemukan ada yang salah dari paradoks filsafat yang berkembang pada abad Yunani kuno dan klasik begitu. Sehingga agama muncul sebagai satu antitesis kegalauan dalam menemukan kebenaran yang sifatnya imaterial. Jadi, agama mencoba mengambil satu benang merah dari perdebatan itu, yang pada akhirnya agama mengkultuskan kebenaran Tuhan pada akhirnya sebagai ketidakmampuan sains dan rasionalitas manusia atas sesuatu yang tidak ternamai itu, misalnya dengan sebutan Tuhan itu. Selanjutnya pada malam ini kita sudah nanti kita akan diskusi pertajam di abad pertengahan itu, tapi saya ingin sampaikan bahwa sosok yang mempelopori misalnya di Kristen misalnya yang menaruh fondasi dasar tentang Kristen misalnya, sebut saja tokohnya saya lupa, Agustinus misalnya. Kalau sebutannya adalah Agustinus, tokoh yang mempelopori satu paradigma yang inheren atas kelahiran Kristen. Inheren artinya kesesuaian pikirannya Aquinas ini yang melahirkan satu paradigma tentang Kristen dalam agama Kristen, bahwa dia menarik kesimpulan tentang satu antitesa dari cara pandangnya Aristo yang kemudian ditarik ke dalam segmen agama di situ, sehingga agama yang ditarik oleh sosok Aquinas itulah agama yang menempatkan wahyu-wahyu Tuhan di bawah kendali akal. Maksudnya adalah posisi teks wahyu itu paling tinggi ketimbang akal. Sehingga di Kristen itu kita kenal dengan sesuatu yang sangat-sangat dogmatis gitu. Di mana Kristen itu tidak ada dialektika rasionalitasnya saat itu. Karena Aquinas ini Agustinus ini bukan Aquinas ya, sosok pertama yang meletakkan filsafat Kristen itulah
Agustinus namanya, bukan Aquinas. Jadi Thomas Aquinas itu sintesis dari Kristen. Nanti kita coba buka juga pemikirannya Aquinas. Tapi filsuf di abad pertengahan yang paling mengakar dalam sejarah itu Agustinus namanya, sosok yang meletakkan fondasi kekristenan yang berkaitan dengan bagaimana membuat paradigma Kristen itu yang hari ini kita kenal itu dengan istilah dogmatis gitu. Kristen ya dogmatis karena lebih banyak menggunakan teks-teks wahyu ketimbang mendialogkan wahyu dengan rasionalitas atau akal. Sehingga pada abad itu kritik muncul di mana-mana soal gereja, soal bahwa otoritas gereja itu mulai dikritisi oleh pemikir-pemikir freedom yang mencoba melakukan emansipasi terhadap agama-agama, bahwa ada dalam Kristen pun muncul pembaharuan dalam segmentasi paradigma tadi, tetapi malah semakin mengakar pengkultusan itu. Yang diakibatkan adalah kita kenal hari ini kan ada Protestan, ada Kristen Ortodoks itu ya. Yang Ortodoks ini adalah totalisasi sejarah dari cara berpikirnya Agustinus itu. Kalau yang Protestan itu Kristen yang reformis gitu. Kristen yang reformis artinya Kristen yang coba menggagas pembaharuan dalam beradaptasi dengan kemajuan. Itu yang disebut dengan Kristen Protestan itu. Jadi iya mereka ortodoks, tapi ortodoks yang pembaharuan, kira begitulah cara berpikirnya. Ya kita tarik satu pikirannya dalam pikirannya Thomas Aquinas. Jadi kalau Agustinus tadi yang sangat ortodoks, kemudian yang Thomas Aquinas itu sangat Protestan. Jadi menarik sintesis dari kedua cara pandang itu soal agama. Dan saat itu otoritas gereja itu eksistensinya tinggi, eksistensinya besar, menguasai berapa fase, dan nabinya Nabi Isa alaihissalam sebagai pembawa penerima wahyu saat itu. Tetapi corak berpikir filsafat pun masih hidup saat itu, masih dipelopori oleh gerakan-gerakan rasionalitas oleh para pemikir-pemikir filsuf saat itu. Meskipun pada akhirnya dipecahkan dalam dua peradaban besar antara Romawi dan Persia, di mana Persia ini mewakili pikirannya Agustinus tadi, kemudian Romawi Agustinus, Persia itu mewakili pemikirannya Thomas Aquinas. Jadi dua filsuf besar ini pada saat itu menguasai peradaban keilmuan, menguasai bagaimana membangun satu kalau dulu istilahnya skolastik, istilah skolastik itu satu sekolah yang dibangun oleh Thomas Aquinas itu untuk mendidik anak-anak itu menjadi peserta didik yang ortodoks gitu, yang dibangun yang Protestan terhadap cara pandang yang ortodoks tadi. Dan itu semakin kesini, semakin berkembangnya agama-agama itu muncul setelah ke Islam, kemudian muncul beragam paradigma soal kebenaran itu, yang pada dasarnya perdebatan itu tetap melanjutkan satu mata rantai dari filsuf-filsuf abad klasik itu, di mana mereka masih mengambil semacam makom, semacam dalam hadis itu yang sangat tarikatif terhadap pemikiran abad klasik. Meskipun tokoh-tokoh semacam Agustinus tadi, semacam Thomas Aquinas tadi hanya mencoba mencari premis-premis baru terhadap gejolak pemikiran abad klasik itu. Di era agama-agama itu muncul. Dan di era agama-agama itu muncul, saya kira filsafat memenuhi dua tantangan besar. Yang pertama adalah dibunuh oleh dogmatisasi dari gereja. Yang kedua, filsafat pada saat itu
menjadi semacam apa ya, satu bantal besar yang kemudian di situ ditiduri oleh banyak agama pada akhirnya. Jadi filosofinya semacam itu. Jadi filsafat iya mendapat tantangan di pada satu sisi gereja membunuh paradigma filsafat itu, tetapi di sisi lain semua agama itu sebenarnya sedang tidur di atas filsafat sebenarnya. Maksudnya adalah kenapa mereka tidur di atas bantal besar yang disebut filsafat tadi? Karena dalam pemahaman keagamaan pun itu mereka mencoba mengkolaborasikan potensi yang disebut akal budi, kemudian teks-teks itu dicoba ditafsirkan itu dalam agama-agama itu. Mereka juga sedang berfilsafat sesungguhnya. Mereka sedang mencari tahu makna-makna kata itu dan juga bagian dari filsafat. Secara heuristik, hermeneutika, dan secara bahasa pun iya mereka mencoba memahami teks-teks itu lewat jalan filsafat sesungguhnya. Tapi itu tidak disadari sebagai satu otoritas di situ. Bukan lagi persoalan apakah filsafat diterima atau tidak, tapi soal otoritas gereja yang coba mengklaim kebenaran secara a priori, secara terbatas. Selanjutnya pada saat itu muncul satu teori pendidikan, kita coba ambil satu pemikiran yang muncul di situ. Mulai muncul isu tentang apakah wahyu ini sebagai pembanding terhadap rasionalitas atau tidak. Jadi orang mulai memperdebatkan mana kedudukan yang paling tinggi antara teks wahyu dengan rasionalitas. Orang sudah mulai mendikotomi kedua disiplin itu, mendikotomi kedua substansi itu. Yang sesungguhnya substansi itu kalau kita coba uji sebenarnya ya sama-sama mengalami esensialitas gitu, sama-sama mengalami eksistensialitas gitu. Iya, mereka bergerak dalam dua esensi sekaligus ke dalam eksistensialitas. Maksudnya adalah antara wahyu dan rasionalitas ini itu punya esensi yang sama. Kemudian dalam dialektikanya juga memperkuat eksistensialitas manusia sebagai makhluk yang bertuhan pada akhirnya. Jadi sama-sama wahyu dan rasionalitas itu mengajarkan manusia untuk mengenal Tuhan dengan batasan-batasan tertentu. Izin sebentar. Sebentar, saya nih. Ayo pulang dulu sebentar. Oke, saya lanjutkan. Saya mencoba mencari satu konklusi atau tesis baru di situ. Bahkan banyak yang menemukan satu postulat baru di antara agama-agama dan rasionalitas tadi. Yang dimana orang bahas teologi itu deskripsinya soal iman gitu. Jadi ketika orang bahas tentang teologis, konsekuensinya orang nggak boleh pakai paradigma rasio gitu. Jadi itu permainan iman katanya. Ketika orang bicara soal yang teologis. Ambil jalan ini, bro. Oke. Yang kedua, ketika orang bahas filsafat, orang tidak boleh menggunakan dalil-dalil teks Al-Quran misalnya, atau teks-teks agama di situ. Sehingga dua sisi itu, dua esensialitas itu pada akhirnya tidak bisa ketemu. Orang bicara soal teologis, yang tak boleh bicara yang rasional, harus menggunakan teks-teks Tuhan katanya. Kalau mau mengenal Tuhan, jangan bicara filsafat, ya, tapi bicara soal yang tertulis pada akhirnya, kan gitu. Orang bicara sesuatu yang teologis, kembali ke teks-teks pada akhirnya, bukan pada
satu fakultas pengetahuan misalnya. Hari ini orang sudah mulai merangkum istilah yang disebut dengan fakultas pengetahuan. Nanti kita bahas soal fakultas pengetahuan itu. Selanjutnya seperti itu. Sehingga pada akhirnya memang terjadi yang dikotomi yang sangat lama dan panjang di situ. Sehingga rasionalitas atau filsafat tadi mencoba mengkorek-korek tentang teks-teks agama. Filsafat mulai masuk ke dalam segmentasi agama, mulai menguji coba tafsir-tafsir tunggal dalam agama itu. Bahwa hierarki tafsir terhadap alam semesta itu harus dihubungkan dalam dijembatani oleh rasionalitas gitu. Orang bicara soal alam, soal kosmologi, tidak mungkin dibuktikan lewat sesuatu yang tekstual pula gitu, tapi dibuktikan lewat rasionalitas. Di sini orang mulai terbuka soal filsafat. Dan segmentasi itu dibahas di salah satu sekolah yang disebut skolastik yang digagas oleh Thomas Aquinas. Mulai berkembang aliran pemikiran pendidikan itu. Pada saat itu di Eropa itu sekolah yang dibangun oleh Thomas Aquinas ini mulai berkembang dan diktum pembahasannya itu sudah mulai universal. Mulai membahas sesuatu yang umum gitu, bukan lagi pada dikotomi antara filsafat dan teologis tadi gitu. Jadi orang bicara teologis yang dulunya adalah terpisah dari filsafat, teologis orang bicara soal keimanan, soal tekstualitas pada akhirnya, kemudian filsafat nggak boleh masuk kepada teks-teks Al-Quran, tetapi pada fase yang berbeda gitu, sehingga ada proses akumulasi pengetahuan yang panjang, sehingga orang mulai menerima keuniversalannya teks-teks Tuhan pada akhirnya. Meskipun sebagian hari ini mungkin masih ada yang tidak mau terima soal rasionalitas itu. Tapi bagi sebagian pemikir misalnya seperti tokoh pendidikan Islam misalnya Rashid Ridha, kemudian siapa lagi pemikir filsafat pendidikan itu Rashid Ridha, dan banyak tokoh-tokoh reformis Islam itu yang juga mencoba menghubungkan kembali dialektika antara teks dengan rasionalitas itu. Oke, kita masuk pada abad pertengahan. Saya kira itu sebagai gambaran umum bahwa di masa itu agama dan rasionalitas itu ditentangkan habis. Meskipun pada akhirnya dikawinkan ulang antara agama dan rasionalitas. Selanjutnya kita masuk di abad Renaissance. Di abad ini yang bagi saya kebangkitan filsafat itu muncul. Di abad Renaissance ini orang mengempanyekan tentang liberalisme, soal libertarianisme misalnya, atau sesuatu yang sifatnya adalah emansipasi. Dalam gerakan itu, meskipun ya otonomi dia, gerakan Renaissance itu dikenal dengan istilah gerakan otonomi. Maksudnya adalah dalam gerakan Renaissance setelah abad pertengahan tadi, jadi abad pertengahan itu sudah lewat, di mana orang masih ada gelombang-gelombang perpecahan tadi, gelombang tadi disebut dikotomi itu lahir di abad pertengahan itu, di mana dikotomi itu dikampanyekan antara sentimen-sentimen agama dan sekte-sekte yang muncul pada saat itu. Di Islam banyak Khawaris, Mu'tazilah, Mu'awiyah, Qadariyah, Zabariyah itu adalah aliran-aliran dalam Islam sendiri yang juga mempertentangkan kedua hal itu. Apakah diktum rasionalitas ini tidak boleh masuk pada diktum iman misalnya, diktum teologis misalnya. Dan itu perpecahan itu semakin banyak dan muncul di mana-mana. Dalam Islam banyak, dalam agama-agama lain pun muncul. Dan itu faktor yang mendominasi di abad pertengahan. Dan di Islam sendiri, selain Thomas Aquinas dan Agustinus tadi, di Islam banyak sekali tokoh-tokoh Islam yang pada akhirnya ya jalan lurus
Islam itu masih di apa istilahnya, di apa, jalan lurus Islam itu masih ditata pada masa itu. Meskipun Nabi pada akhirnya mengalahkan kekuatan besar antara Romawi dan Persia itu, tapi pikiran-pikiran Romawi dan Persia itu tumbuh di lorong-lorong kecil pada akhirnya. Meskipun Islam muncul di tengah hempitan dua kerajaan besar Romawi dan Persia itu, tetapi tidak memungkinkan antara Romawi dan Persia tidak pernah hilang. Tapi dia hidup sampai hari ini. Antara corak pemikiran Romawi dan Persia tadi, antara Agustinus dan dengan Thomas Aquinas tadi. Jadi pikiran mereka masih dikampanyekan sebagai dalil politik lah, atau sebagai kebengisan epistemologi kalau bisa kita pakai istilah itu. Di abad Renaissance, di abad ini tadi sudah saya sampaikan bahwa orang mulai mengempanyekan dengan istilah liberasi. Orang mulai mengempanyekan dengan istilah emansipasi. Maksudnya adalah mereka mau terlepas dari otoritas tadi itu. Pertikaian yang panjang soal iman, soal kebenaran tadi. Sehingga di abad Renaissance artinya abad di mana melahirkan kembali filsafat klasik gitu. Situ orang mulai bicara kembali soal Aristoteles, soal Plato, jadi meninggalkan abad pertengahan. Meninggalkan dalam arti tidak juga menghapus jejak agama di situ, tapi agama semakin beradaptasi di abad Renaissance itu. Dan selanjutnya di abad Renaissance itu muncul kayak pemikir-pemikir semacam ini, Leonardo da Vinci misalnya, kemudian pemikir-pemikir lain semacam Immanuel Kant, dan banyak sekali pemikir-pemikir di abad Renaissance ini. Kemudian di abad ini pun muncul sebelum ini transisi itu muncul di Islam sendiri Ibnu Khaldun, kemudian pemikir-pemikir ilmu sosial lainnya itu ya bersamaan dengan munculnya mengempanyekan istilah Renaissance tadi gitu. Meskipun teori sosial kita ini bukan dominasinya Ibnu Khaldun, tapi dominasinya positivismenya Comte pada akhirnya, Auguste Comte pada akhirnya. Tapi di abad Renaissance ini saya mengambil satu jenis filsafat pendidikan yang dikembangkan di abad ini. Yang paling dominan itu adalah bagaimana menghentikan semacam perseteruan awal soal apakah beda antara rasionalitas empiris dengan idealisme awal tadi gitu. Intinya realisme agama-agama pun ditarik di abad Renaissance itu. Dan itu fakta sejarah memang harus diterima oleh pemikir-pemikir di abad Renaissance, bahwa selain ada pertentangan antara idealisme dan rasional empiris tadi, sehingga mau tidak mau realisme sebagai fakta sejarah di abad pertengahan itu dikawinkan dalam dialektika filsafat di abad Renaissance. Akhirnya di abad Renaissance itu orang akhirnya mencoba melihat fakta-fakta sejarah yang telah mengakar dalam kebudayaan sebagai satu jenis pendidikan hari ini. Di abad Renaissance itu orang lebih senang menggali kembali sejarah-sejarah, dan pada akhirnya kendati untuk membuat satu transformatif itu terlampau menghabiskan banyak waktu. Bayangkan dimulai pada abad ke-5 sampai pada abad ke-15 gitu. Bayangkan saking lamanya abad Renaissance ini, dan sebelum masuk pada abad modern kita dan abad postmo hari ini, bayangkan begitu lama orang menggali kembali intisari sejarah filsafat itu dijadikan sebagai justifikasi kebenaran di abad Renaissance.
Dan akhirnya pendidikan di abad itu mulai memperkenalkan istilah-istilah kebudayaan. Jadi istilah kebudayaan itu muncul di abad Renaissance yang paling dipopulerkan. Karena mereka menggali kembali sejarah pada akhirnya gitu. Jadi kebudayaan itu mulai diakui sebagai satu sistem sosial, kebudayaan itu kemudian diambil kembali menjadi sistem agama. Intinya abad Renaissance itu bagaimana membangkitkan satu kebudayaan dan juga kebudayaan yang freedom gitu, yang liberasi gitu, yang otonomi gitu. Dan orang mulai berpikir merdeka di situ, tetapi masuk dalam jebakan kebudayaan. Yang lebih parah di situ adalah soal kebudayaan yang dikultuskan gitu di abad Renaissance. Oke, di abad Renaissance kita menemukan satu antitesis, satu konklusi bahwa di abad Renaissance yang dikembangkan dalam pendidikan itu soal liberasi, kemerdekaan gitu kan, soal sejarah, soal kebudayaan, bahkan soal agama itu dikritik habis-habis soal kebenaran agama itu. Bahkan Islam pun diuji kebenaran Islam itu. Dan kita tidak boleh anti terhadap kritikan-kritikan itu gitu. Malah kita jawab dengan gagasan-gagasan yang kalau hari ini kita sebut dengan integrasi, interkoneksi keilmuan yang harus tetap tumbuh dan hidup hari ini sebagai jawaban atas kritikan di abad Renaissance itu. Oke. Setelah mengalami satu fase itu, kita masuk pada abad modern. Di abad modern itu, setelah lama kita bersemedi dengan dunia sejarah, bersemedi dengan dunia kebudayaan, kemudian agama menjadi sangat konservatif di situ, artinya agama-agama menjadi keras kepala pada akhirnya di situ. Memasuki abad modern itu ditandai dengan banyak kemajuan-kemajuan. Di abad modern ini transformatif dari abad Renaissance gitu. Di abad Renaissance orang mengumpulkan kitab-kitab, kemudian pada abad modern mereka buktikan dalam bentuk fakta-fakta gitu, dalam bentuk karya, dalam bentuk peradaban gitu. Peradaban modern itu peradaban yang fase kemajuan lah kira-kira gitu. Gedung mulai dibangun secara massal gitu, dan teknologi mulai muncul dan fokus pendidikan di abad modern ini ketika filsafat ini mulai mendeteksi soal apa yang disebut dengan teori antropologis. Di abad modern ini teori yang dikembangkan lewat diskursus soal antropologis itu dimunculkan dari kelelahan akibat menggali sejarah tadi. Orang ya udah, kebenaran itu dapat kita simpulkan sebagai sesuatu yang terintegrasi, yang terakumulasi dari sejarah dan kebudayaan, sehingga orang terfokus mulai bicara soal bagaimana membangun manusia gitu, membangun antropologis tadi, sehingga filsafat pendidikan mulai masuk pada satu diskursus soal psikologis gitu. Psikologis itu muncul di abad modern ini, tapi tokoh-tokoh memang sudah ada, semacam John Locke, kemudian tokoh-tokohnya tokoh-tokoh empirisme itu memang sudah lama lahir, tapi psikologi itu lahir dari satu cara pandang itu, satu cara pandang kalkulasi, menghitung jumlah atau agregat dari kebahagiaan orang pada akhirnya gitu kan, bahwa orang itu bahagia itu bisa diukur berdasarkan kuantitas kebutuhan gitu kan, kuantitas kebahagiaan orang itu bisa diukur berdasarkan properti, kelayakan hidup dan lain-lain. Jadi kayaknya psikologi itu mulai berasumsi semacam itu tentang pendidikan, sehingga anak itu didesain dengan cara sehingga pendidikan didominasi oleh paham antropologisme, bahwa akhirnya cara pandang itu ya orang mulai merasa bahwa dia adalah superioritas dari alam, dari makhluk lain. Jadi
posisi manusia mulai ditinggikan lewat pemahaman antropologis itu, sehingga di mana-mana terjadi semacam apa ya, gerak politik lebih tajam di situ. Di abad modern itu abad di mana kelahiran sekularisme, kelahiran kapitalisme, kelahiran bahkan humanisme hari ini gitu kan. Yang dimana di abad modern ini ideologi pendidikan itu semakin semakin antroposentris gitu. Semua ideologi yang muncul di abad modern itu adalah ideologi yang berkiblat kepada paham antroposentrisme yang meninggikan kedudukan manusia sebagai subprioritas dari kedudukan yang lain, dari alam dan makhluk hidup lain. Sehingga teori sosial tentang homo lupus itu, manusia bagikan serigala bagi manusia yang lain, akibat antroposentrisme di abad modern itu begitu banyak gejolak kemanusiaan. Antara gejolak kemanusiaan itu semacam kegagalan transformasi sains gitu, kegagalan transformasi filsafat epistem yang sangat materialistik di situ, sehingga paham materialistik itu menjadi kapital gitu kan, sehingga paham kemerdekaan itu menjadi liberal gitu, sehingga paham semakin mengakar kemudian sekular pada akhirnya kan, menghilangkan agama dan lain-lain. Dan itu di abad modern salah satu tokoh yang mengkritisi itu ya semacam Derrida, misalnya kita baca tentang Derrida mencoba membuka kedok kenapa di abad modern itu terjadi gejolak kemanusiaan yang begitu panjang, begitu kompleks, misalnya kompleksitas gitu. Karena di abad modern itu manusia saling egois gitu, saling berebutan tentang properti, tentang kekayaan, tentang tentang bagaimana menjadi singa bagi manusia yang lain secara politik gitu. Sehingga muncul demokrasi, muncul negara-negara fasis pada akhirnya. Dan itu berkepanjangan cerita itu, akhirnya pendidikan terabaikan secara moralitas gitu. Pendidikan terabaikan secara pemenuhan yang sifatnya teologis gitu. Ya karena manusianya mau menjadi Tuhan gitu, secara pemahaman sekularismenya bahwa agama ini menghambat kemajuan, kira-kira begitulah di abad modern itu. Sehingga orang mulai meninggalkan agama dan bicara sesuatu yang transformatif secara saintik, secara materialistik gitu. Dan aliran pendidikan semacam itu banyak sekali muncul di kurikulum pendidikan di abad modern dulu. Bahwa orang bicara soal biologi tidak mengenal Tuhan, orang bicara ini banyak sekali. Dan itu saya kira dikotomi muncul kembali di abad pertengahan dulu, saya kira di abad modern itu. Di abad pertengahan itu semacam roda yang berputar kembali itu. Abad modern ya kembali kepada abad pertengahan sebelum itu gitu. Di mana agama-agama itu sebelum Renaissance ya, maksudnya abad Renaissance itu di mana sekularisme itu menjadi senjata besar di abad modern itu. Dan sekularisme ini bila kita kenal dengan istilah proposisi, artinya adalah orang bahas tentang studi kimia, studi fisika, studi biologis itu dipisahkan dari kehendak penciptaan, dipisah dari kehendak Tuhan gitu. Itu dimaksud dengan proposisi, dan itu didukung oleh akademisi hari ini gitu, dengan metodologi penelitian yang sangat terbatas dan hanya berpacu pada standar metodologis itu gitu. Dan terakhir saya ingin sampaikan begini sebelum kita buka sesi diskusi, era kita hari ini adalah era postmodernisme. Era postmodernisme itu adalah di mana pemikir-pemikir semacam
Daniel Bell misalnya. Jadi saya sebut salah satu tokoh postmodernism ini. Daniel Bell mencoba melihat kegagalan di abad modern itu, sehingga dia menawarkan postmodernism ini sebagai satu diskusi-diskusi yang tematik, kira begitulah, yang menghubungkan kembali antara moralitas dan kemanusiaan. Tapi Daniel Bell menyebutkan bahwa masa depan agama itu adalah hilang dan menjadi agama-agama itu tidak akan tumbuh lagi dan hidup di abad postmodernisme ini, karena digantikan oleh moralitas-moralitas yang sangat intuitif, kira begitulah, yang hilang dari yang bertolak dari agama. Jadi moralitas intuitif itu didapatkan secara spiritualitas tanpa agama. Itu saya kira poin-poin yang ingin saya sampaikan dalam fase-fase itu. Ternyata perang ideologi dalam pendidikan itu sangat ekstrim dan radikal sekali gitu. Bahkan agama digunakan sebagai senjata ideologi dalam mendorong berbagai kurikulum besar dalam pendidikan kita, sehingga fase-fase peradaban kita ini mengalami ada yang stagnasi tapi dogmatis gitu. Ada yang empiris rasionalitas tapi sekularis gitu. Dan itu fakta-fakta yang harus kita terima sebagai satu sejarah yang aktual dalam dialektika keilmuan kita. Tapi bagi saya, pendapat saya terakhir mungkin, sebelum memahami betul soal ideologi yang berkembang dalam pendidikan kita, perlunya semacam mendalami betul perdebatan awal kita soal apa yang disebut dengan kebenaran, apa yang disebut dengan sesuatu yang being gitu, yang ada secara ontologis gitu. Baru diskusi kita menarik nanti setelah kita bedah secara epistem, dasar-dasar kelahiran sesuatu yang ada tadi, yang being tadi, yang memang di setiap peradaban itu selalu terjadi asimilasi atau semacam konfrontasi yang dimunculkan secara bersamaan dengan agama, kelahiran agama. Dan agama itu mempelopori gerakan anti rasionalitas itu akibat ada misi dari sekularisme yang sangat tinggi. Oke, saya kira begitu Pak Sakaki, Pak Moderator, dan kita buka di atau ada tambahan mengenai diskusi kita pada malam hari ini, kami kembalikan kepada moderator. Ilahi bisabilhaq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai filsafat, Pak ya, sebenarnya saya itu masih awam dalam ini masalah pengetahuan, masalah filsafat dan sebagainya itu. Yang saya tahu itu saya habis baca-baca kemarin sedikit-sedikit. Kata filsafat itu kan berasal dari bahasa Yunani, Pak ya, yang yang terdiri dari dua kata, yaitu philo dan sophos, dan yang artinya itu cinta akan kebijaksanaan, bukan begitu Pak ya? Kemudian yang saya mau pertanyakan itu mengapa filsafat dijadikan sebagai ibu dari segala macam ilmu? Kan pertemuan yang semalam itu sempat disampaikan masalah ini, akan tetapi keburu mati kan, gitu.
Tolong dijelaskan mengapa filsafat itu dijadikan sebagai ilmu dari semua ilmu, begitu. Mungkin hanya itu, Pak. Wallahu muwaffiq wal hadi bisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab ya. Ya, Pak. Oke. Jadi ketika filsafat menjadi institusi ideologis, dia akan menjadi semacam senjata perlawanan terhadap satu entitas ideologi yang lain. Jadi maksudnya adalah ketika filsafat itu dilembagakan menjadi satu status ideologi, dia akan menjadi sekte-sekte yang terus berseteru di situ, saling berhadap-hadapan dan saling mendikte antara satu ideologi filsafat dengan ideologi filsafat yang lain. Dan itu fakta-faktanya banyak tentang bagaimana kelahiran filsafat itu yang dilembagakan dengan satu keinklusifan atau keeksklusifan pikiran gitu. Jadi ada filsafat yang eksklusif, artinya filsafat yang tertutup dan terbatas pada satu cara pandang epistemologi, sehingga dia menjadi ideologis gitu. Cara pandang yang ideologis tadi, ketika filsafat masuk sebagai kelembagaannya di situ, dia menjadi keras kepala, dia menjadi konservatif pada akhirnya. Dan kenapa orang membenci filsafat itu akibat filsafat sudah mengakar pada ideologi-ideologi yang sebenarnya tidak holistik gitu, tidak menyeluruh cara pandangnya filsafat. Karena dipengaruhi oleh sekte-sekte dalam filsafat yang melembaga pada ideologi tadi gitu. Pada akhirnya orang sensi bicara filsafat, orang sensi bicara soal kebenaran dan terusnya gitu. Orang sensi bicara pembongkaran secara radikal gitu oleh filsafat. Padahal dimanapun setiap kita ini selalu berfilsafat pada akhirnya, dan semua orang ini sebenarnya berfilsafat gitu, tanpa sadar gitu, tanpa tidak disadari pun kita sedang berfilsafat. Kita mencoba melihat alam, fenomena alam misalnya, kosmologi misalnya gitu, bahwa alam ini diciptakan kalau dalam Al-Quran berdasarkan masa, fase-fase gitu. Dan ketika tidak ada penjelasan detail soal fase-fase itu, filsafat mencoba mencari tahu ke akar masalah saintiknya gitu, sehingga ada kemajuan paradigmatik di situ. Dan selanjutnya, filsafat itu satu definisi yang diumumkan oleh para filsuf, sesuatu yang disebut dengan mencintai kebijaksanaan, itu artinya tidak masuk pada sekte-sekte gitu, tidak masuk pada pengklaiman kebenaran. Jadi filsafat ini mendorong supaya kita ini terbuka pada cara pandang yang universal gitu, yang umum gitu, yang relatif orang pakai adalah bahwa filsafat ini satu diskursus yang bertentangan dengan agama, satu diskursus yang mencari tahu eksistensi Tuhan misalnya gitu. Dan itu yang dikampanyekan oleh orang yang anti filsafat gitu. Pada intinya bagi saya filsafat itu satu keumuman cara berpikir, karena di dalam filsafat kita didorong untuk mencari tahu akar kebenaran terhadap dogma-dogma, terhadap satu karya gitu, satu seni, satu bahasa misalnya gitu kan, satu pendapat, satu cerita misalnya gitu. Kita filsafat mendorong untuk mencari tahu secara substansinya di situ. Dan kenapa penting belajar filsafat? Karena kita manusia yang berpikir, yang memiliki pikiran gitu, yang dimana potensi ini harus diasah, dibangun cara berpikirnya supaya dia menemukan satu kemungkinan soal kebenaran yang telah ditanamkan oleh para filsuf dahulu. Mungkin saja masih ada kekurangan, ada semacam masih bermain pada sekte-sekte mungkin gitu kan, atau maka setiap pergantian peradaban ini fase kita adalah
kita ingin mencari satu perspektif yang universal sesungguhnya tentang makna hidup, tentang dunia, tentang sesuatu yang ada di sekitar kita ini. Yang kita hindari adalah polemik konservatis gitu. Polemik konservatis itu adalah kita terjebak pada apa ya, satu pendapat kira begitu, pendapat yang lahir mungkin dari egois kita gitu. Maka filsafat itu mendorong supaya tidak ada egoisme dalam berpendapat gitu. Menerima keumuman tadi juga bagian daripada berfilsafat. Sehingga agama-agama yang banyak hari ini kan sebenarnya jebakannya adalah jebakan filsafat yang ideologis gitu. Filsafat yang dilembagakan sebenarnya. Yang seharusnya menerima keumuman itu sebagai sesuatu yang semestinya harus dikampanyekan oleh pikiran kita, bahwa tidak boleh terbatas pada satu sekte pengetahuan tentang kebenaran, misalnya soal Tuhan, soal alam, soal manusia. Karena filsafat ketika membongkar segitiga piramid tadi, Tuhan, alam, dan manusia itu, sehingga ada keuniversalan yang dibangun dari cara pandang itu. Sehingga orang berfilsafat akan bijaksana menilai satu cara pandang atau melihat pemikiran yang beragam ini. Filsafat tidak terjebak pada satu pikiran padanya, tapi menghubungkan pikiran-pikiran itu menjadi keuniversalan pikiran bersama, kedamaian, menciptakan keadilan, dan seterusnya gitu. Saya kira begitu Pak Diraja. Kembali ke moderator. Oh ya, terima kasih atas pemaparannya Pak. Ada sanggahan atau ada masukan lain? Mic-nya belum dihidupin, Pak. Mic. Dihidupin mic-nya dulu, mic itu. Oh iya, lupa. lupa. Diskusi santai kan. Ya, dihidupkan udah itu anunya, videonya. Waduh. Iya. Oh iya, tadi masalah apa namanya, pemaparannya itu saya dapat sedikit masalah filsafat itu sebagai apa namanya tadi itu cinta akan kebijaksanaan. Berarti orang-orang yang berfilsafat itu mereka apa namanya, ya Hilang. betul. Ya. Terus ada sanggahan menurut Pak Ma'ruf ini atau masukan-masukan? Diskusi lepas aja. Ya, sedikit ini masalah bijaksana itu. Oke. Jadi begini pemahaman saya terkait dengan itu secara istilahnya ya, filsafat adalah cinta kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu sebagai tujuan sebenarnya. Bijaksana itu adalah tujuan daripada filsafat itu sendiri. Lalu di mana filsafatnya itu? Proses. Filsafat itu adalah proses. Proses apa? Proses sampai kepada titik kebijaksanaan itu. Jadi secara bahasa bukan kebijaksanaan itu filsafatnya, tetapi itu adalah tujuan daripada kerangka berpikir filsafat. Ada enggak suaranya itu?
Soalnya putus-putus ini, Pak. Terganggu dulu jaringannya. Coba Dia direspon. putus-putus ini Pak ya. Halo? Dia putus-putus suaranya. Oke, lanjut. Iya. Ini susahnya ini sinyal ini. Ya, bisa Waduh, gawat ini kalau nggak ada sinyal. Oke. Karena saya memahami begini, Pak. Filsafat itu sebagai alat, karena memang ada dua pilihan. Memahami filsafat sebagai alat atau memahami filsafat sebagai produk. Ketika kita memahami filsafat itu sebagai sebuah alat, karena memang kan objek daripada salah satu makhluk kajian filsafat ini kan yang tren itu ya kebenaran itu. Diuber-uber sama orang-orang filsafat, apa sih kebenaran ini kan? Jadi kebenaran ini adalah makhluk yang dikejar-kejar, sehingga filsafat itu adalah salah satu alat untuk sampai kepada titik kebenaran itu. Nah, sehingga sampai kepada titik kebijaksanaan. Ketika kita memahami filsafat itu sebagai sebuah produk, kita sadari bahwa filsafat itu ya dari akal kita, kan akal manusia awalnya kan, berdasarkan fenomena, analisis dan rumus-rumus tertentu. Apakah kita menuhankan diri kita itu kan larinya nanti ketika kita memahami filsafat itu sebagai produk. Wah, ini produk saya, ini pikiran saya. Sedangkan yang kita pikirkan itu adalah kebenaran itu, sehingga saya lebih ke memahami filsafat itu sebagai alat itu. Jadi bukan apa-apa, filsafat itu hanya sebuah alat untuk sampai kepada kebenaran-kebenaran yang ingin kita capai. Jadi saya kira itu penjelasan sederhana Pak Lalu terkait dengan filosofia tadi ya. Filsafat sebagai cinta kebijaksanaan. Ya, cukup. Halo. Moderator, gimana moderator? Ya, mohon penjelasannya mungkin, Pak. Oke, baik. Ada pandangan yang ya, betul. Jadi filsafat itu semacam alat yang digunakan untuk memahami tentang hakikat segala sesuatu. Benar yang disampaikan oleh filsafat itu semacam menjembatani rasionalitas kepada hakikat segala sesuatu, tentang manusia, tentang Tuhan, tentang alam semesta di situ. Ketika filsafat dipakai sebagai alat, dan filsafat itu sebenarnya satu fakultas pengetahuan bagi saya. Jadi filsafat itu adalah fakultas pengetahuan, di mana di dalam filsafat itu terdapat banyak dan bahkan jutaan ribuan metodologi gitu. Sehingga dia disebut sebagai the mother of wisdom, sumber dari segala sesuatu pengetahuan. Dan cabang-cabang ilmu tadi ketika filsafat mulai digunakan sebagai alat untuk memecahkan persoalan-persoalan teologis, persoalan-persoalan kosmologis, gitu, persoalan-persoalan antropologis, dan di situ muncul berbagai cabang ilmu pengetahuan yang banyak sampai hari ini. Jadi pembahasan filsafat kan oleh misalnya Aristo itu membuat semacam demarkasi pembahasan filsafat itu dalam segitiga piramid, misalnya Tuhan, alam, dan manusia. Tuhan itu disebut sebagai teologis, Tuhan itu disebut sebagai causa prima misalnya gitu kan. Kemudian kosmologi itu disebut sebagai
disebut sebagai alam gitu. Kosmologi itu kalau kita bedah pikirannya, deontologinya Aristo misalnya, dalam buku itu dijelaskan bahwa kosmologi itu dibagi dalam dua. Ada yang sifatnya makrokosmos dan ada yang sifatnya mikrokosmos, alam kecil dan alam besar. Dan di situ berlaku hukum yang disebut dengan hukum kausalitas gitu kan, hukum tarik menarik gitu antara hukum alam dengan hukum yang disebut dengan makrokosmos dan mikrokosmos tadi. Jadi kedua alam dalam bingkai kosmologi tadi yang mencakupi mikro dan makro tadi, alam besar dan alam kecil tadi, sesungguhnya ada hukum-hukum yang bekerja di situ, dan itu ditemukan oleh filsafat sesungguhnya. Filsafat menemukan bahwa ada hukum kekebalan energi misalnya. Filsafat menemukan ada saintik di situ, ada hubungan sebab akibat di situ lewat uji-uji metodologis gitu. Filsafat menggunakan metodologi yang begitu banyak sehingga menemukan kebenaran-kebenaran hubungan alam besar dengan alam kecil di situ, makrokosmos dan mikrokosmos di situ. Tadi yang berkaitan dengan teori-teori kebenaran misalnya yang dirumuskan oleh filsafat, ada teori kebenaran korespondensi namanya. Teori kebenaran korespondensi itu adalah teori kebenaran yang berdasarkan satu sintesis antara hubungan teori dengan kuasa Tuhan gitu, teologis di situ. Jadi sintesis artinya menghubungkan kuasa Tuhan dalam ciptaannya, dalam mencipta, dengan sintesis yang dibangun dari teoritis gitu. Filsafat berpendapat bahwa awal-awal filsafat sains itu, filsafat metafisika itu, yang menemukan hipotesis-hipotesis awal tentang apa sumber atau sebab dari segala sesuatu misalnya. Orang mulai berspekulasi dengan pikirannya saya tanpa ada perintah-perintah Tuhan di situ. Karena Nabi pun dia ketika disuruh untuk membaca itu bukan sebagaimana dijelaskan oleh sesi kita kemarin itu, dia membaca itu bukan soal baca teks, baca apa yang ditulis oleh malaikat Jibril di situ, tetapi Nabi disuruh untuk merenungi berbagai macam problematika sosial secara konseptual gitu, sehingga dia membaca dengan nama Tuhannya. Dan filsafat ketika memahami teks-teks itu memang sangat liberal, tetapi filsafat menguji konsekuensi tidak logisnya dari berbagai dalil yang sifatnya membutuhkan penafsiran. Dan upaya untuk menafsirkan itu kalau dilihat dalam Islam sendiri memang ada otoritas penafsiran di situ. Ada ulama yang punya pengetahuan, yang punya kemampuan, dan syarat-syarat penafsiran pun harus dipenuhi. Tetapi dalam filsafat, otoritas penafsiran itu juga tidak diakui sebagai kebenaran mutlak gitu. Sebab ada kemungkinan penafsiran lain yang dapat ditemukan dari teks-teks yang ada. Sehingga orang menganggap filsafat itu liberal, tetapi filsafat mencakupi standar-standar ilmiah yang telah ditetapkan oleh Fakultas Pengetahuan Manusia. Saya kira begitu, Pak Moderator. Gimana? Ya. Sinyal ini. Pengen difilsafatin juga sinyal ini.
Gimana, Mi? Itu gimana? Seperti teori ada semalam saya saya baca teori, sebuah teori yang bunyinya itu seperti gini. Di sesi selanjutnya, Iya. Saya mau memverifikasi teori, apakah teori yang dibilang aneh, apa saya bilang ini? Ada sebuah teori semalam yang saya baca, yang dimana keluar dia itu, bapak itu. Ayo, nggak apa-apa. Gimana, Mi? Lanjut. Iya, teori dari antum semalam itu masalah apakah wajah seseorang itu bisa mencerminkan isi hati seseorang. Apakah wajah saya ini bisa memahami filsafat yang tadi disampaikan panjang lebar itu? Iya, itu sudah salah satu frame ya, angle. Itu salah satu angle kajian filsafat itu. Fenomena dinamika alam. Seperti yang sudah disampaikan sama Pak Alif tadi, skema besar pergeseran nilai kebenaran itu kan dari abad Yunani, standarisasi kebenaran itu adalah alam. Itu kosmosentris diistilahkan kan. Kemudian bergeser lagi di abad Romawi, yang menjadi standarisasi kebenaran itu ya Tuhan itu sendiri. Itu yang disebut dengan istilah teosentris itu sama Pak Alif tadi. Udah dipaparkan semua. Itu adalah skema-skema besar pergeseran kebenaran. Kemudian di zaman modern, di abad modern, apa yang menjadi standarisasi kebenaran? Manusia. Semua kita manusia kan? Berarti semua kita adalah standar kebenaran itu. Disebut dengan istilah antroposentris. Nah, yang menjadi problem menurut saya ini sebagai tanda tanya besar di zaman postmodern ini, di abad kita ini. Saya kutip pernyataan filosof ya, filosof Indonesia lagi. Saya sendiri. Jadi sebagai standar kebenaran itu tidak ada. Kenapa? Karena tafsir yang begitu ada di mana-mana. Di mana-mana tafsir semua bisa. Sinyal beliau itu. Halo? Kira-kira bagaimana pandangan Pak Alif ini? Standarisasi kebenaran di abad postmodern ini seperti apa? Karena memang begitu beragamnya tafsir-tafsir, baik itu tafsir yang tersistematis maupun tafsir-tafsir liar terkait dengan konsep-konsep kebenaran. Oke. Di abad kita ini, di abad postmodernis ini, kita mengedap satu teori yang disebut dengan teori postulat namanya. Jadi teori yang dihubungkan lewat satu standar kebenarannya itu adalah kebenaran yang koherensi namanya, bukan lagi kebenaran yang korespondensi. Kalau awal-awal sejarah filsafat itu iya, kebenaran yang dianut sebagai standar kebenaran itulah kebenaran korespondensi. Tetapi di abad kita ini itu bergeser menjadi kebenaran koherensi namanya. Jadi apa yang dimaksud dengan kebenaran koherensi? Kebenaran yang dihubungkan antara satu teori kepada teori yang lain, kepada satu postulat yang satu dengan postulat yang lain. Jadi
kebenaran kita hari inilah standarnya adalah postulat-postulat, satu proposisi-proposisi kebenaran dalam diskursusnya adalah kebudayaan gitu. Dan masih kita mengakui bahwa kebenaran ini, kalau kita merujuk pada satu teorinya Thomas Aquinas misalnya, yang menemukan kebenaran bahwa kebenaran objektif itu hanya ada pada kebudayaan-kebudayaan yang banyak ini gitu. Dan semua kebudayaan itu adalah kebenaran objektif gitu. Sehingga hari ini di abad postmodernisme ini kebenaran itu sebagai sesuatu yang relativis. Dan kebenaran relativis itu disponsori kembali oleh satu paradigma humanisme hari ini. Humanisme itu akibat kegagalan agama, sehingga humanisme lahir sebagai agama baru tanpa Tuhan di situ. Saya kira standar kebenaran kita hari ini adalah standar kebenaran yang postulat, yang post-truth gitu. Thomas Aquinas menyebutnya dengan istilah kebudayaan yang transendental gitu. Kebenaran itu bukan sesuatu yang korespondensi lagi, tetapi kebenaran yang koherensi pada akhirnya. Bahwa orang tidak boleh lagi bicara soal Tuhan, tetapi bicara soal kemanusiaan yang utama. Oke, saya kira begitu Pak Ma'ruf. Iya, ya. Berarti yang menjadi ukur kebenaran itu ya kosmosentris itu ya. Apa namanya? Diri kita di dalam manusia itu sendiri. Iya, ini soalnya tadi sesuatu yang nggak kedengeran ini. Begini. Jadi, apa namanya? Saya mau berdialog. Rusak jaringannya Pak Makrum nih. Tinggal disimpulkan aja. Jadi kita ini nanti sesi selanjutnya kita upayakan membahas satu teori-teori gitu. Jadi kita tuntaskan satu teori A, teori B, teori C. Tinggal disusun aja satu skedulnya, kira-kira begitu Pak Sakaki. Ya, karena pembahasan kita ini kan masih kita umumkan bedah filsafat pendidikan itu dari fase-fase sejarah, fase-fase peradaban. Sehingga untuk mengerucut diskusi kita, nanti kita angkat satu tema diskursus yang difokuskan pada satu-satu aliran pemikiran. Ya, nanti itu tema pendidikan, berdasarkan filsafat pendidikan dari abad ke abad gitu, dari fase ke fase. Nanti kalau mau dikerucutkan, nanti kita bahas satu-satu aliran-aliran pendidikan itu, filsafat pendidikan itu. Oke, ditutup aja, Pak. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.